Shalom seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara pada hari ini? Saya berharap Saudara terus tetap senang, bersukacita, sehat, dan juga menikmati damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya kembali menyapa Saudara di dalam program Keluargaku Bertumbuh. Dan hari ini mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kepada kehidupan kami. Kami menikmati bagaimana kasih setia Tuhan sungguh sangat nyata. Kami bersama dengan keluarga kami pada saat ini rindu untuk sejenak belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus kuasai kami, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul dibenci. Dan nats firman Tuhan diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Mungkin ini satu hal yang sulit untuk kita lakukan. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita, mungkin secara manusiawi kita akan mengatakan tidak sudi. Begitulah biasanya sikap manusiawi kita ketika saya dan saudara mengasihi orang yang memusuhi kita atau berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Memang tidak gampang berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Karena orang yang membenci kita itu jelas tidak menyenangkan bagi hati kita. Itu adalah hal yang sangat menjengkelkan. Itu adalah hal yang sangat menyakitkan dan bahkan sungguh sangat menyebalkan. Karena sangat sulit untuk berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Tetapi anehnya, justru itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk saya dan saudara lakukan, yaitu berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kecenderungan kita adalah berbuat baik kepada orang yang bersikap baik kepada kita, atau setidak-tidaknya berbuat baik kepada orang yang meskipun tidak berbuat baik kepada kita, tetapi tidak membenci kita. Kepada orang semacam itu tidak terlalu sulit bagi kita untuk berbuat baik. Namun, berbuat baik kepada orang yang telah membenci kita, saya dan saudara akan berkata amit-amit, nggak tahan, nggak usah, dan lain sebagainya. Jika menuruti perasaan hati, begitulah sikap kemanusiawian kita terhadap orang-orang yang membenci kita. Berat untuk berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 dan 33. "Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Dari firman Tuhan ini jelas Tuhan Yesus Kristus mengharapkan agar kita memiliki sikap baik yang berbeda dari sikap orang pada umumnya. Sikap baik dibalas dengan sikap jahat itu adalah sebuah hal yang keji. Sikap baik dibalas dengan sikap yang baik itu hal yang biasa. Tetapi jika sikap jahat dibalas dengan sikap yang baik, itu barulah sangat luar biasa. Tuhan mengharapkan kita untuk memiliki sikap yang baik, yang kualitasnya lebih daripada sikap baik yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Bukan hanya bersikap baik terhadap mereka yang bersikap baik, tetapi bersikap baik
terhadap mereka yang bersikap jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan apakah tidak berarti membuat kejahatan semakin merajalela? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Dengan bersikap demikian, justru dapat memutus lingkaran kejahatan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, akan menciptakan lingkaran kejahatan yang tiada putus-putusnya. Sebaliknya, ketika kita dibenci, tetapi kita tidak membalas dengan kebencian, sikap ini justru akan memutus lingkaran kebencian. Coba Bapak, Ibu, dan Saudara bayangkan, kalau kebencian dibalas dengan kebencian, berarti akan tercipta lingkaran kebencian yang terus-menerus tanpa henti terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Allah sendiri juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Manusia berbuat jahat atau berbuat dosa dengan memberontak terhadap Allah. Namun Allah tidak membalas pemberontakan manusia itu dengan kejahatan, namun justru mengasihi manusia dengan kebaikan, yaitu dengan karya penyelamatannya terhadap manusia yang penuh dengan dosa. Bahkan, untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia berdosa, Allah sampai berkenan meninggalkan kemuliaannya dan menjadi sama seperti saya dan saudara sebagai manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Dia rela mati di kayu salib, kemudian bangkit, dan setiap orang yang menerima dengan penuh percaya karya penyelamatan Allah akan menjadi selamat, terbebas dari kutuk Allah atas tanggungan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dengan cara itu Allah bermaksud membiarkan kuasa dosa semakin merajalela? Jawabannya adalah tidak. Dengan cara itulah Allah justru memutus lingkaran kuasa dosa. Bukan dengan kejahatan dibalas dengan kejahatan, melainkan dibalas dengan kebaikan. Bukan membalas kebencian dengan kebencian, melainkan membalasnya dengan kasih. Oleh karena itu, tepat sekali pernyataan Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 2 ayat yang keempat. Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan 12. Karena anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mari kita bisa memperhatikan hal ini. Ketika saya dan saudara bisa berbuat seperti yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu, marilah kita belajar dan berlatih terus-menerus untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita. Memang berat, memang sangat sulit, tetapi saya dan saudara harus paham, perbuatan kita adalah sangat mulia. Dan ketika saya dan saudara senantiasa memohon pertolongan Tuhan agar dapat mengindahkan perintah dan juga kehendak Tuhan ini, maka Tuhan akan berkenan menolong kita yang ingin memiliki sikap mulia sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai pertanyaan yang bisa didiskusikan dengan keluarga pada malam hari ini, bagaimana cara saudara untuk dapat mengasihi kepada orang-orang yang telah membenci saudara? Sekali lagi, bagaimana cara saudara untuk mengasihi orang-orang yang telah membenci saudara? Kiranya renungan ini menguatkan kepada kehidupan kita. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.